Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan dan kebaikan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Kami bawa pujian kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan dan kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Allah penyelamat kami, pembebas hidup kami. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu dalam pribadi kami. Hari ini kami diberi kekuatan baru menikmatinya dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Saat kami tidak mampu menjaga diri kami sendiri, tangan-Mu kuat menopang melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikanlah hikmat-Mu, urapilah hamba-Mu, sehingga setiap kami hari ini disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, di mana saja berada, bahkan yang ada di luar negeri juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita bersyukur pertolongan Tuhan itu nyata luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan Indonesia mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara juga bagaimana kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kemerdekaan mengingatkan bahwa sesungguhnya kita bukan budak. Kita bukan hamba, kita tidak berada di bawah jajahan. Kita adalah orang yang merdeka, bangsa yang merdeka, umat yang merdeka. Apa arti kata merdeka itu sebenarnya? Secara praktis merdeka itu adalah bebas, lepas, tidak terikat, tidak di bawah belenggu, tidak di bawah kuasa siapapun, tetapi bisa melakukan apa saja, bisa melakukan apa yang diinginkan. Tidak ada yang membatasi, merdeka, bebas. Dan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kemerdekaan orang percaya, mengingatkan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara bukanlah budak dosa. Bukan orang yang hidup di bawah pengaruh, tekanan, belenggu dosa. Tidak di bawah ikatan-ikatan dosa. Bapak Ibu Saudara, apakah demikian sesungguhnya sekarang yang kita alami? Alkitab mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bahwa kemerdekaan yang kita alami di dalam hidup kita sekarang ini bukan hanya sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi sebagai personal pribadi orang-orang percaya, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa. Merdeka dari kuasa dosa. Kenapa merdeka dari kuasa dosa? Karena dosa itu melebihi dari penjajah. Ya, menguasai seutuhnya. Manusia tidak dapat melawan, tidak memiliki kekuatan apapun. Dosa mengomongnya, kalau kamu disakiti kamu harus balas. Kalau dosa mengingat kamu sekarang hidupmu susah, itu ada barang depan, curi aja. Dosa memerintahkan, mengikat manusia. Bahkan manusia rasanya pengen tidur, tapi dibelenggu untuk menikmati dosa-dosa. Manusia maunya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam rumah tangga yang benar. Ternyata ada di bawah roh perselingkuhan, roh persinahan. Anak-anak muda katanya merdeka, tetapi tidak mampu mengendalikan diri, tidak bisa menggunakan dirinya sendiri. Justru dirinya, tubuhnya ada di bawah kuasa dosa.
Kalau kamu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita karena kemerdekaan ini Kristus sudah buat, sudah lakukan sampai selesai di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya menerima kemerdekaan yang telah dilakukan oleh Kristus, kita akan mengalami namanya sungguh-sungguh merdeka. Kapan itu terjadi? Saat saya dan Bapak Ibu Saudara terima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan kita. Kita mengakui dosa-dosa kita, kita dilepaskan, kita diputuskan dari ikatan rantai-rantai dosa. Dosa-dosa apapun itu. Siapa yang bisa melepaskan? Budak. Budak tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Maka dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kristus dengan kekuatannya, dengan kemahadahsyatannya, dengan darahnya yang suci kita ditebus. Kita ditebus sebagai dari budak perbudakan dosa itu. Kita telah ditebus. Kalau sudah ditebus berarti kita tidak ada lagi hubungan ikatan dengan dosa. Maka siapa yang ingin sungguh-sungguh merdeka, terima Kristus. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Percayai itu, kemerdekaan itu telah artinya sudah selesai, sudah diberikan. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, terimalah kemerdekaan dari Kristus itu. Bukan karena kita menjadi orang Kristen kita merdeka, tapi karena kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Kita menerimanya, membuka hati kita dan memintanya tinggal dalam hati kita, menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi penyelamat dalam hidup kita. Saat itulah kemerdekaan itu menjadi bagian kita. Dosa tidak lagi berhak atas kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terima kemerdekaan dari Kristus dan kita mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan, apalagi yang harus dilakukan? Berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dosa itu mencoba menggoda supaya kita mau lagi jadi budaknya. Dosa itu terus memanggil-manggil supaya kita jadi budaknya lagi. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak orang tidak memahami bagaimana sebenarnya sebagai hidup orang percaya. Dirinya berkata percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa. Hidupnya masih berhubungan dengan dosa. Hidupnya masih hari demi hari, kalau nggak dosa nggak enak rasanya. Bahkan tanpa disadari sebenarnya dirinya telah diperbudak. Dirinya telah diperbudak lagi, dikenakan lagi kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sangat tidak disadari. Kita ini sangat dekat sekali dengan penjajah rohani. Maunya ya bangun tidur itu doa, baca Alkitab. Karena Alkitab sekarang itu ada di gadget kita, maka bangun tidur kita buka, pegang gadget. Tapi begitu pegang gadget, terus ternyata ada notifikasi, ada peringatan dari aplikasi-aplikasi komunikasi yang lain. Sebenarnya keinginan hati maunya buka Alkitab, mau baca Alkitab, mau merenungkan firman Tuhan. Oh, tapi karena ini ada notifikasi, buka dulu deh notifikasinya dari pesannya, message-nya. Lalu dibukalah pesan, ternyata ada 1, 2, 3. Oh, oke. Dari pesan-pesannya ada yang penting. Ternyata ada satu lagi. Oh, ini kirim video. Oh ya, sekalianlah ditotol aja ya. Dibukalah sedikit. Terus sesudah video itu selesai, ternyata aplikasi itu menawarkan video selanjutnya. Scroll berikutnya. Tanpa disadari 30 menit lah berlalu. Gimana kita mau renungan? Waduh, udah kesiangan nih. Waktunya masak, nih waktunya beres-beres rumah. Selesai. Oke. Ternyata handphonenya, gadgetnya ada notifikasi lagi. Buka lagi sedikit. 5 menit. Oh, tambah 7 menit.
tambah lagi, oh ini pendek-pendek kok, cuma 4 menit, 5 menit, 7 menit, 5 menit, 7 menit. Lama tidak sadar, ternyata sudah 1 jam. Waktunya kita sebenarnya bisa cuci pakaian, kita sudah pakai untuk scroll dan scroll. Tidak sempat lagi, oh ini sudah waktunya harus cuci pakaian, ini waktunya harus beres-beres rumah. Sudah begitu lelah siang hari, ternyata ada notifikasi lagi, buka lagi. Oh nggak apa-apa, cuma 3 menit. 3 menit, oh ada lagi berikut 15 menit. Terus waktu kita habis direngkuh sampai malam hari. Sampai malam hari mau merenungkan firman Tuhan juga sudah nggak sempat lagi. Sobat muda, sudahkah engkau merdeka dari kuasa dosa? Sudahkah engkau merdeka atas gadgetmu? Gadget yang membelenggumu, gadget yang memperbudakmu, gadget yang memilikimu, atau dirimu yang memiliki gadget? Jangan kita berkata ini gadget kita, tapi gadget itu menguasai hidup kita, merengkuh waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, merengkuh waktu-waktu kita untuk melayani, merengkuh waktu-waktu kita beribadah. Katanya merdeka, katanya bebas, tapi banyak jemaat Tuhan hari Minggu beribadah, datang di gereja tapi sedang dibelenggu gadgetnya. Dia tidak bebas dari gadgetnya. Dia tetap memandangi gadgetnya, jarinya tetap scroll dan scroll. Siapa yang sudah merdeka hari ini? Mari kita ingatkan, kalau engkau sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan engkau. Berdirilah teguh, lawan itu, hadapi itu, dan katakan tidak, aku sudah merdeka. Sekarang waktuku beribadah, waktuku aku fokus dengan Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nanti 1 jam, waktunya selesai ibadah, sampai di rumah aku baru buka gadgetku. Merdeka, bebas, tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang mengendalikan kita? Apa yang menguasai kita? Apa yang mengendalikan kehidupan kita? Roh apa saat ini? Roh Kuduskah itu? Mari kita bersama-sama merdeka di dalam Kristus. Hidup merdeka dari gadget, dari dosa yang mencoba menarik kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan selamat merdeka dari pengaruh dunia yang mencoba memperhamba kita kembali. Tuhan Yesus menolong dan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sudah menolong kami. Hari ini kami berterima kasih. Tuhan, kami mohon urapan-Mu menyertai setiap kami di hari kemerdekaan bangsa kami. Kami mohon berkat-Mu Engkau curahkan untuk bangsa Indonesia. Untuk kami secara pribadi sebagai orang percaya, mampukan kami dan ingatkan kami selalu ada Roh Kudus-Mu yang membuat kami mampu berdiri tegak untuk tidak memberi diri kami diperbudak kembali oleh dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau hari ini menikmati kedekatan persekutuan dengan Tuhan dalam setiap ibadah dan pelayanan yang kami lakukan. Urapi kami, berkati kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.